pengajian kitab An-Nahjul Atam karya Syekh Al-Imam Ali bin Abdul Malik Al-Muttaqi Al-Hindi, yang merupakan ulama yang mentartibkan kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah menjadi bab-bab tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala Al-Imam Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitab An-Nahjul Atam fi Tawwibil Hikam. Babul hikami fis salati. Hikmah ke-31, alima qillata nuhudil ibadi ila muamalatihi fa aujaba alaihim wujuda ta'atihi fasaqahum ilaiha bisalasiril ijabi ajasili. Alima ngerti ngaweruhi sapa Allah qillata nuhudil ibadi ing setitike semangate pira-pira hamba kawula ila muamalatihi maring muamalahi Allah fa aujaba mongko wajibaken sapa Allah alaihim ing atase al ibad wujuda taatihi ing wujud ketaatane Allah, ketaatan ing Allah. Fasaqahum mongko ngiring sapa Allah ing ibad ilaiha maring muamalah ta'ah ilaiha maring ta'ah bisalasil ijabi kelawan pira-pira rantene kewajiban. Ajiba rabbuka ajiba aneh rabbuka sapa pangeran sira min qaumin saking siji kaum yusakuna kang den giring sapa kaum il jannati maring surga bisalasil kelawan pira-pira rantai. Aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Aujaba ngawajibaken sapa Allah alaika ing atase sira wujuda khidmatihi ing wujude khidmah, ing wujude apa khidmah itu? Bantu ya. Bantu Allah atau khidmah Allah. Wa ma aujaba wa malan ora aujaba ngawajibaken sapa Allah alaika ing atase sira illa dukhula jannatihi angin ing manjing surgane Allah. Nih. Hikmah yang ke-31 yang redaksinya adalah alima qillata nuhudil ibadi. Alima qillata nuhudil ibadi ila muamalatihi. Allah itu mengetahui sedikit sekali semangatnya para hamba-hambanya Allah ila muamalatihi untuk bermuamalah dengan Allah, untuk berinteraksi dengan Allah. Fa'aujaba alaihim wujuda ta'atihi, maka Allah mewajibkan mereka untuk mentaatinya. Allah itu sudah mengetahui bahwasanya manusia, hamba-hambanya Allah ini itu tidak bersemangat untuk berinteraksi dengan Allah, tidak bersemangat atau sedikit sekali semangatnya untuk ibadah, untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk sedekah dan ibadah-ibadah yang lain. Fa'aujaba alaihim wujuda ta'atihi, padahal Allah Ta'ala maka kemudian Allah Ta'ala mewajibkan mereka untuk mentaatinya. Allah itu tahu bahwa hamba-hamba ini sangat sulit untuk mau berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Maka kemudian Allah Ta'ala mewajibkan mereka untuk mentaatinya. Maka apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala? Fasaqahum ilaiha bisalasril ijab. Maka Allah giring mereka untuk melakukan ketaatan bisalasril ijabi dengan kewajiban yang diserupakan seperti rantai. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa manusia sulit untuk beribadah, sulit untuk berinteraksi dengan Allah Ta'ala,
dan Allah Ta'ala mewajibkan ketaatan kepada mereka semua, ya tentunya Allah Ta'ala akan menggiring mereka dengan paksa, dan menggiringnya mereka itu dengan apa? Bisalasilil ijab. Salasilil ijabi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa para hamba-hambanya itu tidak bersemangat untuk berinteraksi dengan Allah, maka Allah wajibkan untuk mentaatinya. Maka bentuk dari kewajiban itu sendiri apa? Allah menggiring mereka dengan mewajibkan sebuah ibadah yang harus dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Di gambarannya, manusia itu pemalas, tidak mau melaksanakan ibadah. Bukan tidak mau, malas-malasan untuk melaksanakan ibadah. Sementara Allah itu menginginkan agar mereka itu mentaatinya. Maka mau tidak mau, maka Allah menggiring mereka untuk mewajibkan ibadah itu, untuk membebankan ibadah ataupun ketaatan itu kepada diri mereka. Kewajiban yang diibaratkan seperti salasil, seperti rantai. Jadi ibaratnya kalau kita menggiring kambing, untuk menggiring kambing agar dia masuk kandang, agar kambing-kambing itu masuk kandang, kan yang untuk menggiring mereka itu kan dengan menggunakan tongkat. Tetapi di sini menggiringnya adalah dengan salasil, dengan rantai. Berarti seakan-akan rantai tersebut digunakan untuk apa? Untuk memukul-mukul manusia agar mau melaksanakan ketaatannya. Padahal ketaatan itu sendiri atau ibadah itu sendiri merupakan apa? Buah dari wujud ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Nanti akan digambarkan pada bagian yang kedua. Sehingga di sini sangat dirasa aneh. Kok bisa sih manusia yang seharusnya masuk ke surga dengan keinginan sendiri, tetapi justru mereka itu dipaksa, bahkan pemaksaannya itu dengan dipukul-pukul menggunakan rantai. Itu kan merupakan suatu hal yang aneh, gitu loh. Makanya setelah ini Syekh Al-Muttaqi Al-Hindi atau mualliful kitab itu menyebutkan hikmah ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannati bisalasil. Aneh, Tuhanmu itu merasa aneh. Dari siapa? Merasa aneh kepada siapa? Min qaumin, dari suatu kaum, kepada suatu kaum yusaquna ilal jannati bisalasil, yang mereka digiring ke surga, digiring agar masuk ke dalam surga, tetapi penggiringannya itu menggunakan rantai. Jadi kan aneh. Ibaratnya kita yang seharusnya tanpa harus digiring, kita sudah memiliki keinginan untuk mendapatkan kenikmatan, untuk memasuki surga. Tetapi kok bisa sih manusia yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemikirannya, dengan kecerdasannya, dengan akalnya, mereka masih dipaksa-paksa untuk memasuki surga. Itu. Mereka masih dipaksa-paksa untuk memasuki surga. Nah, sehingga Tuhanmu itu merasa aneh, gitu. Tuhanmu itu merasa aneh. Sehingga keanehan para hamba, keanehan manusia walaupun dengan sedemikian rupa, itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyayangi mereka, tetap memasukkan mereka, tetap ulas asih, tetap kasih sayangnya Allah sampai kepada mereka.
Makanya di sini Syekh Nawawi Al-Bantani ketika mensyarahi hikmah yang ke-31 ini beliau menyatakan, ai ta'ajab ayyuhal mukallaf, merasa anehlah wahai mukallaf, mimman yamtani'una minal jannati, dari orang-orang yang tidak mau masuk surga, hatta yuqaduna ilaiha bisalasil, sehingga mereka itu digiring ke surga dengan rantai. Jadi pada dasarnya manusia itu seakan-akan tidak mau untuk memasuki surga, tetapi Allah Ta'ala itu memaksa mereka untuk memasuki surga, memaksa mereka agar masuk surga, dan pemaksaan itu berupa rantai yang digunakan untuk menggiring mereka, rantai yang digunakan untuk memukul mereka, seakan-akan mereka itu tidak menyukai surga itu sendiri, seakan-akan surga itu adalah hal yang tidak disukai, hal yang dibenci, ya, kama yuqaduna ilal amril makruh, sebagaimana mereka digiring ke dalam perkara yang tidak disukai atau perkara yang dibenci. Wal halu annal jannata allati akhbarallahu ta'ala biha mahbubatun bit-tab'i, padahal surga yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat yang dicintai menurut tabiat manusia, tempat yang disukai menurut menurut jiwa yang dimiliki oleh manusia. Kenapa? Lima fiha minan na'imil mukim, karena di dalamnya mengandung kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang abadi, wal aisyid daim, dan kehidupan yang selama-lamanya, alladzi hamala man sami'a bihi min dhi lubbin al-musara'ata ilaihi, padahal kenikmatan tersebut itu bisa membawa orang yang memiliki akal untuk mau bercepat-cepat masuk ke dalamnya, sehingga salah satu sifat yang aneh yang dimiliki oleh manusia adalah seperti itu. Perkara yang seharusnya didatangi, perkara yang seharusnya dicintai, tetapi mereka hindari. Ibarat anak kecil yang seharusnya suka coklat, jadi anak kecil itu dipaksa untuk makan coklat, kan padahal tabiatnya anak kecil itu adalah menyukai coklat, tetapi kenapa sampai anak kecil itu dipaksa untuk memakan coklat? Nah, manusia pun seperti itu. Surga, yang harusnya surga itu adalah hal yang disukai, hal yang tempat yang dicintai, dan orang yang memiliki pemikiran yang normal, ketika dia ditawari untuk memasuki hal itu mau apa tidak, pasti kan dia akan mau. Tetapi manusia ini aneh, manusia itu tidak mau memasuki surga, sehingga Allah Ta'ala memaksa mereka semua untuk memasuki surga, seakan-akan manusia itu tidak mau memasuki surga, gitu. Sehingga pada dasarnya, pada intinya, pada hikmah ini 30 hikmah yang ke-31, jadi untuk ibadah, untuk terutama sholat ini, sholat itu merupakan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah wajibkan manusia untuk memasukinya. Padahal kita itu malas-malasan untuk melaksanakan sholat ataupun untuk melaksanakan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan memberikan kita semangat untuk rajin dalam melaksanakan sholat, bahkan tidak hanya melaksanakan sholat, tapi iqamatus sholat, mendirikan sholat seperti yang diuraikan pada hikmah yang sebelumnya. Amin. Aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Allah Ta'ala mewajibkan kepadamu, aujaba alaika wujuda khidmatihi, Allah Ta'ala mewajibkan kepadamu untuk berkhidmah kepadanya. Wa ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi, dan tidaklah Allah mewajibkan atasmu kecuali hanya untuk memasuki surganya. Dalam arti khidmah
Khidmah itu artinya membantu. Kita berkhidmah kepada Allah, kita membantu. Tetapi bagaimana kita membantu Allah, padahal Allah itu kan zat yang maha segala-galanya, tidak butuh bantuan dan tidak butuh apa-apa. Jadi di sini dijawab oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Allah itu mewajibkan kepada kita bukan berarti Allah membutuhkan ibadah-ibadah kita, tetapi ibadah-ibadah itu sendiri kembali kepada diri kita. Ibadah-ibadah itu sendiri manfaatnya kembali kepada diri kita. Ibaratnya jika ada orang tua yang memberikan motivasi kepada anaknya, bahkan memarah-marahi anaknya untuk belajar, dan untuk rajin belajar dan seterusnya. Jadi perintah tersebut sebenarnya manfaatnya tidak kembali kepada orang tua, tetapi kembali kepada dirinya sendiri, kembali kepada anaknya. Karena apa? Karena ketika anak tersebut rajin dalam belajar, maka yang akan mendapatkan manfaat ya dirinya sendiri kan. Sementara orang tua tidak membutuhkan hal itu. Nah, dalam konsep khidmah yang ada di dalam hikam dan dalam hikmah yang ke-32 ini pun seperti itu. Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan kebaikan, berbuat baik dan seterusnya. Itu tidak kembali kepada Allah Ta'ala, tapi kembali kepada diri kita gitu. Sehingga antara khidmah atau antara ibadah kepada Allah dengan masuk surganya itu sama. Maksudnya ketika kita mau beribadah, maka pada dasarnya Allah itu mewajibkan kita untuk memasuki surga. Tetapi kembali kepada dasar-dasar yang awal yang pernah kita jelaskan, bahwasanya karena manusia itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu ada al-abror, ada al-muqarrabin, kemudian ada khawasul muqarrabin. Jadi untuk yang pertama itu adalah manusia-manusia atau hamba-hambanya Allah yang tingkat keimanannya itu berada di bawah, dimana ketika mereka melakukan ibadah mereka masih mengharapkan sesuatu atau ingin menghindari sesuatu. Makanya di sini disamakan antara khidmah dengan dukhul jannah, dan ini berlaku kepada kaum al-abror, yaitu orang-orang yang baik, orang-orang yang beribadah tapi karena ada sesuatu yang mereka harapkan. Nah, dan di sini jadi aujaba 'alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba 'alaika illa dukhula jannatihi. Allah mewajibkan kepadamu untuk beribadah, dan tidaklah Allah mewajibkan kepadamu kecuali Allah ingin memasukkanmu ke dalam surganya. Dan di sini Syekh Nawawi Al-Bantani juga mengomentari hikmah ini, di mana beliau mengatakan li'annahu ta'ala la yahtaju ilaika, karena Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepadamu, la tanfa'uhu ta'atun wa la tadurruhu maksiyatun, ketaatan tidak memberikan manfaat kepada Allah, kemaksiatan tidak membahayakan kepada Allah Ta'ala. Ai aujaballahu alaika khidmatahu, maksudnya adalah Allah mewajibkan beribadah kepadanya, la li gharadin, bukan karena tujuan, bal limasalihatal haquqa, tapi karena ada kemaslahatan yang akan mendatangimu. Fa ijabuhu alaika ijabun laka, maka perintah Allah, perintah yang bersifat wajib dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu itu adalah ijabun laka, suatu kewajiban yang manfaatnya kembali kepada dirimu, li'annahu wa'dun 'alal khidmati bil jannah, karena itu merupakan janji atas ibadah berupa surga. Wa wa'duhu la yukhlif, sementara janjinya Allah itu tidak akan meleset, fa huwa muhaqqaqul husul,
sementara janjinya Allah itu pasti terjadinya. Fa amaruhu ta'ala bi ta'ati amran bi dukhulil jannah fa huwa ta'ala arhamu bi abdihil mu'min minal walidati bi waladiha. Ya karena memang Allah Subhanahu wa taala itu lebih jauh menyayangi hambanya yang mukmin daripada kasih sayangnya ibu terhadap anaknya. Sehingga karena kasih sayangnya Allah, welas asihnya Allah begitu tinggi kepada kita, kasih sayangnya Allah begitu mendalam kepada para hamba-hambanya yang mukmin, sehingga kita harus memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan waktu selagi kita hidup, selagi nyawa kita masih ada, untuk berkhidmah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qayyadat ta'ata bi a'yanil awqat kay la yamna'aka anha wujudut taswif. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah pengajian kita pada hari ini, kitab Kasyifatus Saja dan juga kitab An-Nahjul Atam fi Tabyibil Hikam, yang kedua-duanya disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Semoga sedikit banyak kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan barusan, bisa mendapatkan berkah, bisa mendapatkan manfaat dari mu'alliful kitab. Semua itu kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.